Halo Sobatku Nama Media, bertemu lagi dengan saya Hairudin di tutorial Google Classroom. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menduplikat sebuah soal dan memodifikasi soal esai yang ada di dalamnya. Pertama saya akan klik kelasnya, kemudian saya masuk ke tugas kelas. Misalnya di sini saya akan menduplikat soal ulangan pertama, saya klik di sini soalnya. Kemudian saya lihat tugasnya. Saya klik di sini ulangan 1 definisi gamenya. Kita klik icon pensilnya. Kemudian di bagian ini kita akan mengklik icon yang titik-titik ini dan kita klik buat salinan seperti ini. Kemudian saya rubah saja namanya menjadi ulangan 3 misalnya. Ulangan 3. Nah, di bagian foldernya saya tidak rubah. Kemudian saya oke saja di sini. Nah, kita sekarang sudah berada di ulangan 3 yang baru saja kita duplikat. Untuk ulangan satunya saya close terlebih dahulu seperti ini. Kemudian saya akan scroll ke bawah ke bagian essay di sini. Oke, di jawaban singkat yang nomor 2. Untuk jawaban singkatnya yang nomor 2, yang pertama ini sudah ada kunci jawabannya misalnya, dan untuk yang kedua saya tidak akan menggunakan kunci jawaban. Saya hilangkan kunci jawabannya di sini. Jadi seperti ini. Ya, tidak ada kunci jawaban. Ini pun saya hilangkan tanda centangannya, nilainya tetap ada. Kemudian saya selesai dulu. Untuk validasinya saya tidak akan gunakan validasi. Kemudian untuk wajib diisi saya aktifkan. Untuk jawaban singkatnya saya rubah menjadi paragraf. Ya, jadi siswa dapat memasukkan jawaban dengan bentuk paragraf atau teks yang panjang. Kemudian kita klik di mana saja, di sini misalnya, maka seluruh pekerjaan sudah disimpan di Google Drive. Kemudian saya close dan saya kembali ke tampilan halaman tugas. Jadi saya akan masuk ke kelas, klik di kelasnya, kemudian di tugas kelas. Nah, kita lihat di sini tugas kelas yang barusan kita buat atau ulangan 3 yang baru saja kita buat belum terdaftar di sini. Kenapa demikian? Karena kita tadi baru saja menyalin soalnya atau Google Form-nya, bukan menyalin ulangan induknya. Maka untuk itu saya akan membuat induknya. Untuk tugas ini saya klik tugas kuis di sini. Saya beri judul di sini. Kemudian untuk Google Form-nya saya tidak mengklik blank quiz tetapi menambahkan. Saya klik menambahkan dari Google Drive. Ya, karena secara otomatis sudah ada di Google Drive. Ya, kita coba cek di sini. Di sini ada terdaftar ya, ulangan 3. Jika kita scroll ke bawah, maka kita akan menemukan ulangan-ulangan kita yang lainnya. Oke, sekarang ya karena saya butuhnya yang ulangan 3 ini untuk dimasukkan, maka saya klik ulangan 3 dan saya klik tambahkan. Ya, maka ulangan ini sudah ada dan blank quiznya saya buang. Ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa tenggat waktu yang lainnya kita atur sedemikian rupa. Kemudian batasan tanggal waktunya misalnya tanggal 24 saja. Untuk waktunya biarkan ini misalnya seperti itu, dan topiknya juga saya kaitkan ke definisi game. Kemudian jangan lupa dengan mengklik tombol tugaskan. Oke, seperti itu. Kembali ke halaman awal di sini. Dan saya akan masuk sebagai siswa. Kita akan coba masuk sebagai siswa. Saya klik di sini. Kemudian saya tambahkan akun baru, account untuk siswa. Anggaplah Boni saja ini adalah siswa yang akan mengakses soal yang sudah kita buat tadi. Saya klik di sini. Kemudian saya klik icon ini dan saya klik classroom. Saya klik kelasnya. Kemudian di sini saya klik tugas kelas. Sekarang kita lihat di sini ulangan 3 sudah tampil di siswa di sini dan bentuknya aktif ya, karena belum pernah dikerjakan oleh siswa tersebut. Oke, sekarang saya klik ulangan 3 ini, kemudian saya lihat tugas di sini. Kemudian saya klik di bagian ini tugasnya ya. Saya klik di sini. Kemudian saya jawab dulu pertanyaan namanya. Kemudian kelasnya. Berikutnya sini saya klik Jakarta, kemudian kita klik di sini misalnya ini. Berikutnya
Nah, di sini jawaban singkatnya, tahun berapa Indonesia merdeka? Misalnya saya jawab 45 saja. Lambang negara kita adalah misalnya seperti itu. Saya klik kirim. Saya klik kirim. Kita lihat skor di sini. Nah, skornya ini adalah skor sementara karena kita belum memasukkan esai yang satunya. Jadi hanya baru menjawab pertanyaan dari soal esai yang pertama betul karena ini diisi secara otomatis, tapi untuk yang kedua adalah gurunya yang menilainya secara manual. Maka di sini terlihat masih kosong nilainya ya. Kemudian saya klik di sini, maka seluruh URL-nya akan terhighlight. Kita bisa tekan Ctrl C atau klik kanan copy. Tujuannya agar kita dapat mengirimkan hasil pekerjaan kita ini ke gurunya. Nah, pekerjaan ini boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi tidak wajib ya. Saya klik close. Kemudian saya close juga ini. Nah, kita akan kembali dibawa ke sini. Perhatikan kita masih berada di siswa dan gurunya ini Hairudin Edu misalnya. Nah, di sini tugas Anda diserahkan, terlihat diserahkan. Tetapi saya misalnya ingin melengkapi hasil pekerjaan saya ini dengan URL yang tadi, hasil pekerjaan siswa kita tadi. Oke, sekarang saya batalkan terlebih dahulu. Jadi siswa bernama Boni ini membatalkan dulu. Kemudian saya tambahkan di sini. Saya klik tambahkan dan saya klik link. Ya, saya pilih link di sini. Kemudian link yang baru saja kita copy, saya klik kanan di sini, pastekan ke sini. Di sana, kemudian tambahkan. Sebentar, proses sedang dilakukan. Sudah selesai dan terlihat di sini ada icon hasil pekerjaan siswa tersebut. Boleh dikasih komentar di sini. Misalnya seperti itu. Kirim komentarnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menekan tombol serahkan. Ya, seperti itu. Kemudian si Boni ini boleh mengklik kelasnya. Sampai tahapan sini siswa telah selesai mengerjakan soal tersebut. Sekarang kita lihat di tampilan gurunya. Saya akan mengakses gurunya. Kita lihat perbedaannya ikonnya. Ini icon gurunya, kalau yang tadi icon siswanya. Terlihat perbedaannya. Berarti sekarang saya sedang berada di aplikasi gurunya. Sekarang saya klik tugas kelas. Saya akan melihat hasil pekerjaan siswa untuk ulangan ketiga. Saya klik di sini. Saya klik lihat tugas. Nah, di sini kita melihat juga untuk ulangan ketiga ini ada satu siswa yang sudah menyerahkan Boni saja dengan menyertakan satu lampiran. Ya, ini ya. Kalau kita ingin lihat tinggal diklik saja. Tapi saya tidak akan melihatnya, melainkan saya akan langsung masuk ke bagian ulangannya di sini. Ya, saya klik ulangan. Klik di sini. Saya klik icon pensil lagi. Kemudian di bagian ini saya klik respon. Nah, di bagian respon ini saya klik individual. Di individual inilah saya akan memeriksa esai untuk anak tersebut. Untuk yang kedua belum ada nilainya. Nah, saya akan memasukkan nilai di sini. Ini saya anggap benar. Nanti saya kasih nilai 30. Kemudian saya tekan simpan. Kita lihat lagi di bawahnya. Nah, sudah ada nilai 30 di sini ya, dan dibenarkan di sininya. Nah, secara otomatis Google Classroom telah menyimpan dari hasil editing tersebut. Setelah kita selesai mengedit ini, saya akan mengakses spreadsheet ya. Saya klik di sini spreadsheet, pilih buat baru saja, kemudian kita buat. Kita tunggu sebentar sampai tampilan spreadsheetnya tampil. Oke, sekarang lihat ada Boni di sini. Boni secara otomatis nilainya menjadi 100 yang tadinya 70 ya. Berarti saya klik di sini ulangan 3 ini, kemudian saya klik di nama Boni di sini. Saya klik nama Boni, kemudian saya masukkan angka 100. Jadi hati-hati jangan salah masukin nilai di kolom siswa yang benar ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya klik di sini di luar, maka secara otomatis Google sedang menyimpan dan dimasukkan ke dalam draft. Kemudian agar nilai ini dapat dilihat oleh siswanya, kita klik kembalikan. Nah, karena misalnya si Jaidan misalnya ini belum mengerjakan, saya tidak perlu checklist Jaidan. Yang saya checklist hanya Boni saja. Kemudian saya klik kembalikan. Ke Boni saja, kembalikan. Ya. Sampai tahapan sini semua kegiatan sudah selesai, dari mulai siswa mengerjakan sampai gurunya memeriksa. Kemudian
kita close saja. Yang tidak kita perlukan, ini sudah tidak kita perlukan, kita close saja. Yang siswa juga saya close. Kita kembali ke tampilan kelas utama. Baik, sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.